Oke semuanya, selamat datang di video pembelajaran kita pada kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang suatu materi, materinya yaitu instrumentasi. Instrumentasi, apa sih itu instrumentasi? Apakah berhubungan dengan musik atau berhubungan dengan industri? Kita temukan jawabannya di video pembelajaran kali ini. Oke, kita akan membahas tentang instrumentasi, mulai dari perkembangan instrumentasi, mulai dari apa sih, apa yang mendasari instrumentasi itu penting. Terus kita akan juga membahas konsep instrumentasi, apa itu instrumentasi, apa fungsinya, dan juga kita akan membahas tentang praktik secara langsung dari instrumentasi. Instrumentasi itu berhubungan dengan apa? Apa yang dilakukan oleh para instrumentasi ini? Oke, selanjutnya ini ada biodata singkat saya. Nama saya Antonius Erisnanda Saputra, NIM 12554900068 dari Program Studi Rekayasa Instrumentasi dan Automasi Institut Teknologi Sumatera. Saya berasal dari Blitar, BK 16. Aku Timur Sumatera Selatan. Usia saya baru 18 tahun ya, masih muda, masih mahasiswa baru. Selama SMA, saya pernah menjadi seorang paskibraka. Ini seorang paskibraka kecamatan Bintang saat itu. Saya juga pernah menjadi ketua OSIS. Nah, ini saya ketua OSIS saat itu. Ini kabinet saya ya. Ini kabinet. Ini pembina. Dan saya juga aktif di bidang pramuka. Saya pernah menjadi salah satu kontingen dari Keuskupan Agung Palembang untuk mengikuti sebuah acara pramuka nasional. Itu di Marine Eco Park. Acara pramuka nasional di Pinsat namanya, Third Rover Adventure Leaders saat itu. Dan saya memiliki hobi saya itu memainkan alat musik tradisional, terutama alat musik gamelan. Saya sudah hobi dari kelas 5 SD. Saya sudah mulai belajar hobi hingga saat ini. Jika ada pentas di kampung halaman ya, di daerah saya pasti ikut. Sudah kemana-mana, pernah ke Palembang dan syuting waktu itu di TVRI Sumatera Selatan. Cukup ya sepertinya perkenalan singkat dari saya, biodata singkat saya. Nah, pada materi kali ini terdapat 3 outline materi dari materi kita. Yang pertama ada revolusi industri. Ini berhubungan tentang perkembangan yang mendasari adanya instrumentasi. Selanjutnya jelas kita akan membahas si instrumentasi itu sendiri. Instrumentasi itu apa? Apa fungsi instrumentasi? Dan praktiknya itu apa? Praktiknya di instrumentasi di sini ada pengukuran. Mengapa pengukuran? Kenapa pengukuran? Itu nanti akan kita bahas bersama-sama di video pembelajaran kita kali ini. Oke, tanpa menunggu waktu lama lagi, kita masuk ke materi yang pertama, revolusi industri. Revolusi industri adalah periode masa transisi dari metode produksi manual ke teknologi dimulai pada akhir abad ke-18.
ya revolusi industri, sebuah masa peralihan dari produksi yang awalnya manual, hanya manusia yang mengerjakan, beralih ke teknologi, namun yang masih sederhana waktu itu, menggunakan mesin-mesin uap ya. Dan salah satu tonggak terjadinya revolusi industri adalah penemuan mesin uap ya oleh James Watt pada akhir abad ke-18. Nah, ini dia timeline dari revolusi industri. Mulai dari revolusi industri 1.0, revolusi industri 2.0, dan revolusi industri 3.0, dan sekarang revolusi industri 4.0, dan yang akan datang revolusi industri 5.0. Kita mulai dari yang pertama, yang paling awal, revolusi industri 1.0. Revolusi industri 1.0 ini muncul sekitar tahun 1765, di mana produksi industri mulai ada mesin uap. Jadi industri sudah menggunakan mesin uap yang awalnya hanya manual dilakukan oleh manusia, sekarang sudah dibantu dengan mesin-mesin uap, sehingga lebih mempermudah pekerjaan manusia ya, juga mau mengoptimalkan dari sisi produksinya. Satu abad setelahnya, tepatnya pada tahun 1870, terjadi revolusi industri yang kedua, revolusi industri 2.0, di mana produksi ini dilakukan secara massal menggunakan energi listrik yang awalnya dari energi uap beralih ke energi listrik, sudah menggunakan mesin-mesin listrik. Dan ciri khas dari revolusi industri 2.0 ini, alur produksinya sudah terstruktur. Jadi pekerjaan itu urut dari yang A baru ke B, ke C, dan seterusnya. Sekitar satu abad setelahnya, 1968 ya tepatnya, terjadi revolusi industri kembali 3.0, di mana produksi itu sudah menggunakan teknologi dan mesin otomasi. Jadi yang awalnya hanya menggunakan energi listrik, sudah ada mesin-mesin otomasi seperti ini, mesin-mesin otomatis ya. Mesin-mesin otomatis ini mulai menggeser pekerjaan dari manusia. Tapi ini lebih mempermudah dari sistem produksi di industri tersebut. Bisa dikatakan lebih efisien lah. Kemudian saat ini kita sedang mengalami revolusi industri 4.0, di mana produksi menggunakan mesin integrasi dengan internet. Mesin diintegrasikan dengan internet, dihubungkan, yang awalnya hanya otomatis. Nah, otomatis ini masih menggunakan kontrol manusia ya. Manusia harus mengontrol secara langsung yang di 3.0 ini. Setelahnya di 4.0 ini sudah bisa diakses dengan internet, bisa dikontrol, dipantau menggunakan internet. Dengan apa? Dengan IoT, Internet of Things. Kita bisa mengontrol semuanya, mesin-mesin produksi dengan IoT. Jadi bisa dikatakan pekerjaan tidak hanya dilakukan di tempat industri saja, tapi pemantauan kita bisa melihatnya dari rumah. Kita pantau mesinnya seperti apa kinerjanya, bisa dari rumah menggunakan apa? IoT. Dan ini juga ada yang akan datang ya. Ini prediksi dari beberapa ahli.
terutama dari ruang guru. Ada sesuatu yang menyatakan bahwa akan terjadi revolusi industri 5.0 di mana munculnya robot cerdas ya, yang memudahkan pekerjaan manusia. Jadi pekerjaan manusia itu akan bakal hampir sepenuhnya digantikan oleh robot. Nah, karena kita sekarang berada di revolusi industri 4.0, apa saja sih inti dari revolusi industri 4.0 ini? Yang pertama, everything online. Semua sekarang berbasis online. Mulai dari pekerjaan bisa dilakukan secara online. Pendidikan sekarang juga online. Distribusi sekarang dilakukan secara online ya. Kemudian ada digital ekonomi berbasis digital, sama online juga. Sepertinya munculnya apa? E-commerce. Kita bisa berbelanja secara online shop, mempermudahkan kita sebenarnya. Kita berada di rumah, kita mau beli sesuatu, tokonya di Bandung, kita nggak perlu lagi ke Bandung. Kita bisa dari rumah, kita bisa memesan produk dari Bandung. Tidak seperti zaman dulu ya, kita harus ke pasar mencari barang yang kita mau beli. Sekarang bisa di rumah. Metode pembayaran juga ya, yang awalnya cash, kita sekarang bisa beralih ke mobile banking. Kris juga, sehingga mengurangi interaksi antara penjual dengan pembeli. Ada sisi negatifnya juga, ada sisi positifnya, jelas. Nah, ini Internet of Things. Apa itu Internet of Things? Dia itu adalah bisa dikata sebuah perangkat yang menghubungkan sebuah alat dengan sensor atau bisa dikatakan software yang bisa dipantau, bisa dikendalikan dari jarak jauh menggunakan apa? Menggunakan internet. Internet ini yang berperan penting saat ini, terutama di IoT. Kita pemantauan bisa menggunakan internet. Menjalankan suatu mesin, kita bisa menggunakan internet juga. Lewat apa? Lewat IoT tadi, Internet of Things. Kemudian ada Artificial Intelligence, AI, kecerdasan buatan ya. Tidak bisa dipungkiri lagi, sekarang marak AI yang bisa, sebenarnya kalau pemanfaatannya tepat, AI itu bisa membantu kita, terutama saat ingin mendapatkan informasi yang lebih cepat, jelas, itu bisa menggunakan AI. Tapi kita juga harus bijak dalam penggunaannya. Kemudian setelah AI apa? Setelah AI ada di sini yang namanya big data. Data secara besar. Bisa dikatakan sebuah konsep ya. Konsep pengumpulan data dalam skala besar. Ini juga bisa dikatakan masih berhubungan ya dengan AI. AI dapat data juga dari sini, dari big data ini. Contohnya apa? Contoh dari big data ini yang sering kita gunakan ya, e-commerce itu salah satu big data yang banyak. GPS itu juga menggunakan prinsip big data ini. Robotik ya jelas, mesin-mesin otomatis, robotika sekarang sudah berkembang pesat, apalagi didorong dengan munculnya IoT. Jadi IoT dengan robotik ini bisa dikatakan berhubungan.
saling berkesinambungan ya. Kemudian ada print 3D 3 dimensi yang bisa digunakan untuk menghasilkan sebuah objek 3 dimensi dicetak menggunakan printer 3D namanya ya. Kemudian ada autonomous machine. Apa itu autonomous machine? Autonomous machine itu bisa dikatakan sebuah robot, sebuah mesin yang dapat menangani lingkungannya sendiri dan bekerja tanpa pengawasan, bisa dikatakan seperti itu. Jadi dia bisa melakukan pekerjaannya sendiri. Contohnya apa? Robot pembersih ya. Sekarang banyak robot-robot pembersih. Ini adalah salah satu contoh dari autonomous machine. Selanjutnya ada machine learning. Machine learning ini merupakan cabang dari AI ini, artificial intelligence. Cabangnya machine learning, kecerdasan buatan juga. Contohnya apa yang sudah kita gunakan? Seperti Google Search, itu adalah machine learning. Google Map itu juga machine learning ya. Selanjutnya ada disruptive technology. Bisa dikatakan sebuah inovasi ya, yang awalnya manual sekarang lebih otomatisasi. Selanjutnya yang tidak kalah penting dalam revolusi industri 4.0 adalah cyber security. Keamanan digital, security, keamanan cyber. Sistem perlindungan ini ya, sistem perlindungan dari ancaman digital, dari peretasan. Nah, di sini juga ada sebuah infografis. Revolusi industri 4.0 merupakan integrasi tadi menghubungkan antara dunia internet dengan dunia produksi yang dapat berdampak pada hilangnya berbagai jenis pekerjaan. Ya karena itu tadi, karena tergantikan oleh si mesin, si robot-robot. Pekerjaan yang mungkin digantikan oleh mesin, kasir, petugas administrasi, auditor ya, petugas pemasaran, distribusi, akuntan, yang berkemungkinan dapat digantikan dengan mesin. Kita juga sudah lihat ya, saat ini kasir juga banyak yang sudah canggih sehingga bisa mempermudah input keluar masuk dari keuangannya. World Economic Forum pada tahun 2018 memperkirakan terdapat 133 juta pekerjaan global yang akan diciptakan dengan bantuan kemajuan teknologi selama dekade berikutnya. Peluang. Nah, apa sih peluang dari revolusi industri ini? Peluangnya itu peluang pekerjaan yang memerlukan keterampilan tingkat tinggi. Seperti di sini ada programmer, e-commerce, digital platform, dan operator mesin. Lantas instrumentasi masuk yang kemana? Bisa dikatakan instrumentasi masuk ke operator mesin. Yang mengoperasikan, yang mengkontrol sebuah mesin, itu adalah orang-orang instrumentasi. Selanjutnya, instrumentasi. Instrumentasi merujuk pada ilmu dan teknik yang berkaitan dengan pengukuran serta pemantauan parameter kondisi dalam industri.
ilmu dan teknik, sebuah cara. Nah, berhubungannya dengan apa? Pengukuran, pengendalian atau kontrol ya, pemantauan, controlling dalam skala industri. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa instrumentasi itu ada di ranah industri ya, industri, bukan ranah musik. Bukan ranah musik. Jika instrumentasi itu berhubungan dengan ini, pengukuran, pengendalian, pemantauan dalam skala industri. Jika musik itu lebih instrumental, bukan instrumentasi ya. Jadi banyak pemahaman yang salah di masyarakat awam tentang instrumentasi. Saat ditanya, kamu jurusan apa? Instrumentasi, musik ya. Nah, sekarang bukan, harus sudah tahu ya, bukan musik tapi di industri. Instrumentasi memiliki peran penting dalam bidang industri, khususnya teknologi automasi. Ya, jelas, teknologi otomatisasi yang bisa memudahkan kontrol, memudahkan pekerjaan. Itu yang dilakukan oleh para orang-orang instrumentasi. Pengendalian, jika ada mesin otomatis, pengendalian lebih mudah. Produksi membutuhkan pengukuran dan pengendalian variabel. Mengapa butuh pengukuran dan pengendalian variabel? Karena yaitu untuk menjaga kualitas, menjaga mutu dari sebuah produk, agar produk yang dihasilkan itu sesuai dengan kriteria, sesuai dengan yang diinginkan dari sebuah industri tersebut. Lantas apa fungsi instrumentasi? Instrumentasi sebagai alat pengukuran parameter proses. Ya, alat mengukur, kita mengukur proses, mengukurnya, parameter sebagai ukuran mengukur. Terus sebagai alat analisis pengukuran, pengendalian ya, rata-ratanya berapa. Nanti jika sudah diketahui berapa rata-ratanya, ini masuk ke sistem kendali, sistem kontrol. Di mana sistem kontrol di industri itu ada yang namanya apa? Ada yang namanya set point. Set point. Set point ya. Di atas set point masih ada lagi high ya, di bawahnya ada low. Nah, ini dihasilkan dari apa? Dari pengukuran yang dianalisis, yang digunakan dalam proses kontrol. Selanjutnya sebagai alat perekam, record, direkam berapa, prosesnya itu berapa yang dihasilkan. Juga sebagai tool untuk melakukan analisis data trend. Kalau di industri ya, data trend itu digunakan untuk apa? Untuk maintenance. Jadi pengukuran, terutama oleh instrumentasi, ini sangat berguna sekali, sangat penting sekali dalam bidang industri. Oke, selanjutnya. Nah, dalam sebuah industri, instrumentasi itu kerap kali dikaitkan dengan electrical
Lantas apa perbedaan instrumentasi dengan electrical? Sebenarnya instrumentasi dengan electrical ini berasal dari rumpun keilmuan yang sama, teknik elektro, namun dibagi dua, electrical dan instrumentasi. Perbedaannya apa? Jika electrical, tegangan, arus, daya listrik ini relatif besar. Sedangkan instrumentasi, tegangan, arus, daya listriknya itu lemah atau kecil. Jadi yang sebuah pengukuran yang daya listriknya, arusnya lemah itu dilakukan oleh instrumentasi. Jika listriknya besar itu oleh electrical ini kelistrikan ya. Contohnya di pembangkit listrik tenaga surya. Siapa yang berperan di sana? Yang berperan si electrical. Mengapa? Karena tegangan arus dan dayanya itu besar. Tapi di electrical dia frekuensinya rendah. Yang tinggi di mana? Instrumentasi itu frekuensinya tinggi dan electrical itu frekuensinya rendah. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita lanjut ke pengukuran. Alat ukur, jelas. Pengukuran membutuhkan sebuah alat ukur. Kalau ingin mengukur panjang, bisa kita pakai meteran ya. Kita mengukur suhu pakai termometer. Selanjutnya sensor. Ya, tahu lah, sensor yang mendeteksi berapa besarannya. Setelah dihasilkan diketahui oleh si sensor, kemudian diubah bentuknya oleh transducer. Transducer ini mengubah yang dari sensor kemana? Ke transmitter. Transmitter ini bisa digunakan ya untuk kontrol jarak jauh. Itu bisa menggunakan transmitter ini, entah itu suhu, tekanan, dan lain-lain. Selanjutnya ada indikator ya, mengindikasikan nilainya, menampilkannya lewat mana? Display ini karena sekarang banyak ya display digital. Sekarang lebih banyak digital daripada yang tidak digital. Selanjutnya ada recorders. Recorders ini merekam. Jika datanya ingin direkam, besaran pengukuran yang ingin direkam, itu menggunakan recorders. Nanti datanya yang dibutuhkan apa? Mau menggunakan apa? Bisa data logers atau acquisition system. Jadi ada dua tipe data ini ya. Selanjutnya, faktor penting dalam pengukuran. Setidaknya ada 4 faktor penting yang mempengaruhi jalannya suatu pengukuran. Yang pertama jelas, angka. Pengukuran itu berhubungan dengan angka ya. Angka yang ditunjukkan oleh alat ukur. Misal ingin mengukur sebuah suhu, maka angkanya berapa derajat Celcius, berapa Fahrenheit. Metode pengukuran besaran yang diukur. Besaran yang diukur itu apa? Apakah derajat Celcius untuk suhu ya? Apakah Fahrenheit juga untuk suhu? Selain itu, faktor penting dalam pengukuran juga membutuhkan yang namanya alat ukur. Seperti ini ya. Ini ada termometer.
Ini multimeter. Oh salah, ini voltmeter, tegangan ya, menghitung sebuah tegangan. Ya, menghitung sebuah tegangan. Ini ada timbangan ya, menghitung sebuah massa. Sebuah massa ya, bukan sebuah berat. Kalau berat itu Newton. Kalau kita menggunakan sekarang itu massa, kilogram, gram, itu massa, bukan berat. Berat itu dipengaruhi oleh gaya, Newton ya. Juga satuan, unit. Apa satuannya? Besarannya apa? Gitu. Lanjut ke metode pengukuran. Kita tahu ya, metode itu sebuah cara. Metode pengukuran, metode merupakan suatu cara ya, cara tertentu yang dilakukan untuk melaksanakan pekerjaan. Nah, pekerjaan ini dalam hal ini adalah pengukuran dengan tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien. Jadi, jika kita ingin mengukur, metode apa yang akan kita lakukan? Metode pengukuran apa yang akan kita gunakan agar tujuannya, hasilnya itu bisa efektif dan efisien. Kemudian ada alat ukur. Alat ukur adalah peralatan yang digunakan untuk melaksanakan pengukuran. Banyak ya di sini alat ukur yang digunakan dalam industri terutama ya. Tidak hanya yang ada di sini. Jika ingin mengukur sebuah suhu, termometer ya, ini termometer. Mengukur sebuah tekanan, menggunakan apa? Nih, pressure meter. Ini ya, gambarnya yang ini. Ini pressure meter. Jika ingin menghitung flow, laju aliran ya, flow itu laju aliran, menggunakan alat ini, namanya flow meter. Menghitung laju aliran fluida, bisa berupa air ya, biasanya air, cairan-cairan kimia. Nah, biasanya ini terhubung ke pipa. Nah, di sini ada pipa. Nah, ini disambung ya oleh ini flow meter agar dapat diukur berapa laju aliran si fluida. Jika ingin mengukur sebuah level meter ini, level meter berapa sih dengan sebuah tabung itu berapa ketinggian medianya, berapa ketinggian airnya, ini dari level meter. Selanjutnya ada ampere meter jika ingin mengukur sebuah arus ya, daya, itu menggunakan wattmeter. Di sini ada ini multimeter ya, ini multimeter. Multimeter itu bisa digunakan untuk mencari hambatan. Ini hambatan. Tegangan juga bisa, voltmeter, ampere meter juga bisa. Ya. Jadi bisa multifungsi. Dalam satu alat ini bisa digunakan untuk mengukur ampere, mengukur watt juga bisa ya. Watt ini daya ya, bisa menggunakan wattmeter. Kalau di sini sebenarnya tidak bisa. Ini cuma hambatan, tegangan dan ampere, arus. Lalu jika kita ingin mengukur sebuah pH, berapa pH-nya? Menggunakan apa? pH meter. Ini ya, pH meter. Ini pH meter. Ini gambar dari pH meter yang sering digunakan.
Selanjutnya jika ingin mengukur ini tahanan isolasi menggunakan measure ini ya, berhubungan dengan kabel-kabelan ya. Selanjutnya ada satuan pengukuran. Alat ukur adalah peralatan yang digunakan untuk melaksanakan pengukuran ya. Nah, ini sama seperti yang tadi. Namun dia memiliki sebuah satuan. Apakah Celsius ya? Ini suhu Celsius, Fahrenheit, Reaumur, Kelvin. Ini adalah suhu. Kemudian ada ini adalah tekanan, satuan dari tekanan. Ada SI, bar, ATM. Ini bukan anjungan tunai mandiri ya. Ini atmosfer, satuan atmosfer, ATM. Kilogram per meter, ini juga tekanan. Pascal juga tekanan ya. Jika ingin menghitung arus, itu satuannya apa? Ampere, miliampere, kiloampere, seperti itu. Volt, ini tegangan ya. Milivolt, kilovolt, megavolt. Ini juga ada watt, ini daya listrik. Satuannya ini watt. Juga ada pH. pH itu dari rentang 1 ya. 1 sampai 14. Bahkan ada yang mendekati 0, tapi belum 0, mendekati 0. Rentang 1 sampai 6 itu bersifat asam ya, kita tahu. 7 itu netral, air itu netral, itu pH-nya sekitar 7 ke atas ya. 8 sampai 14 itu basa. Kemudian juga ada satuan ohm, hambatan. Digunakan misalnya mengukur resistensi berapa hambatan yang ada, itu satuannya ohm. Selain itu ini panjang ya, meter, sentimeter, inci, kaki. British sering pakai itu ya, kaki. Namun ada juga satuan internasional. Seperti di sini ada kilogram, ini untuk massa ya. Massa, meter ini untuk panjang, jarak juga bisa, panjang, jarak. Second, nah ini adalah satuan waktu. Ampere, ini kuat arus. Kelvin, ini suhu. Suhu itu satuan internasionalnya Kelvin. Tapi kita di Indonesia sering menggunakan ini ya, Celsius. Jika ingin mengubahnya harus Celsius itu ditambah 273 agar mendapatkan suhu Kelvin. Mol, jumlah partikel ya, satuan partikel. Satuan muatan mol. Berapa mol? Sebuah senyawa berapa mol. Ada juga kandela ya, intensitas cahaya. Nah ini ada satuan pengukuran yang lain besaran fisika ya. Mulai dari frekuensi, satuannya apa? Hertz, simbolnya ini Hs, frekuensi. Gaya, ini Newton ya. Tekanan ada Pascal. Tadi ada bar, ATM, atmosfer tadi ya. Ada juga Pascal. Usaha ini satuannya joule ya. Bisa dikatakan energi, joule. Daya listrik tadi ada watt. Muatan listrik Coulomb. Berapa Coulomb? Simbolnya C. Tegangan listrik simbolnya volt. Satuannya volt, simbolnya V. Kapasitansi ada farad. Konduktansi ada Siemens.
flux magnet, medan magnet ya. Ada Weber, induksi magnet Tesla, induktansi ada Henry, temperatur ya, suhu tadi Celsius, Kelvin, Fahrenheit, Reamer, Fahrenheit tadi ya, sorry. Kemudian ada satuan pengukuran. Satuan pengukuran digunakan untuk mempermudah komunikasi antara engineer dengan pihak-pihak yang berkaitan. Jadi dengan adanya satuan pengukuran itu mempermudah komunikasi, terutama pada si engineer. Berapa sih satuannya? Berapa arus listrik yang ada? Arus listriknya itu berapa yang mengalir? Laju fluidanya berapa? Itu menggunakan satuan ya. Satuan untuk mempermudah komunikasi. Beberapa satuan yang digunakan British unit seperti kaki, inci, nah itu sering digunakan ya, British. CGS, sentimeter, gram. Satuan internasional yang tadi ya, kilogram, Kelvin, ampere, meter. Yang ini ya, ini satuan internasional, yang ini satuan internasional. Kemudian ada satuan dari ANSI, American National Standard Institute, standar nasionalnya Amerika ini. Apa kok Amerika? Karena bisa dikatakan Amerika adalah pusat industri ya. Semuanya berasal dari Amerika, jadi mereka punya standar, punya satuan standar sendiri. Nah, ini standar pengukuran dibagi menjadi 4 ya. Standar kerja menetapkan suatu nilai yang digunakan untuk menjamin mutu suatu produksi dalam ruang lingkup pekerjaannya itu di tempat kerjanya. Untuk penjaminan mutu itu pengukuran dilakukan pengukuran untuk menjamin mutu agar mutunya tidak berubah ya, tetap baik inginnya. Kemudian ada standar internasional. Secara internasional ya, internasional ini, maka standarnya digunakan oleh internasional, juga nasional ya, dalam ruang lingkup nasional. Jika ini hanya sebuah industri terkait, di standar kerja industri terkait. Nasional ya nasional, internasional internasional. Dan standar pengukuran juga digunakan sebagai ketelusuran, untuk menelusuri proses di mana menunjukkan alat ukur dibandingkan dengan standar nasional. Jadi standar nasionalnya berapa, dicari, ditelusuri, sudah standar belum, pengukurannya sudah standar belum. Jika sudah standar, maka apa yang menjadi hasilnya? Mutu ya. Instrumentasi itu menjamin sebuah mutu sebuah produksi dengan cara pengukuran seperti ini ya, kontrol untuk menjamin sebuah mutu dari sebuah produk. Di sini ada kode dan standar instrumentasi. Ini tadi ya, ANSI milik Amerika, American National Standard Institute. Amerika ini punya standar-standar sendiri, seperti Society of Mechanical Engineers, itu ASME, ISA itu instrumen ya, instrumen society-nya, standarnya, instrumen mereka.
ISO ya, International Organization for Standardization. Ada juga JIS, ini miliknya Jepang, standar internasional Jepang. IEC, International Electronical Commission. Ini yang sering kita gunakan ya, IEC. Di Amerika jika standar testing material ada ASTM, Electrical Manufacturer, NEMA ya. Ini standar-standar dari instrumentasi, mulai dari pengukuran manufaktur, elektrik, berhubungan dengan kabel ya. Ada IPCEA, CEA, National Fire Protection Association, proteksi dari api, proteksi. Institute of Electrical and Electronic Engineer, IEEE, juga API, American Petroleum Institute, berhubungan dengan petroleum ya. Dan masih ada beberapa lagi, ada banyak lagi lah standar yang digunakan dalam instrumentasi. Tapi di Indonesia biasanya menggunakan ini, International Electrical Commission. Selanjutnya, sebuah pengukuran tidak terlepas dari istilah-istilah. Accuracy, keakuratan, akurasi. Akurat enggak hasil pengukurannya? Sensitif enggak? Sensitivitas. Ada juga presisi ya. Presisi, subdivision, jarak, error. Ini yang paling banyak ditemukan ya, apalagi untuk presisi. Ini tolak ukurnya dari sebuah error ini. Ada hysteresis, stability, linearity, repeatability ya. Tapi saya akan membahas dua yang menurut saya paling penting, yaitu akurasi. Akurasi, apa sih akurasi? Akurat, yaitu dekatnya nilai hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya. Tepat enggak dengan nilai sebenarnya itu tepat sasaran atau tidak? Akurasi biasanya dinyatakan dalam persen error. Akurasi ya yang berhubungan dengan persen error tadi, error, bukan presisi. Baik itu secara full reading atau full skala ya. Merupakan toleransi maksimum terhadap kesalahan. Toleransi maksimum. Karena ini yang berhubungan dengan dekat hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya. Hasilnya tuh salah enggak? Toleransinya tuh seberapa? Ketidakpastiannya berapa? Tapi biasanya kalau sudah menggunakan mesin digital ya, itu keakuratannya bisa lebih akurat dibanding analog, dibanding alat ukur biasa. Bisa dikenal dengan ketelitian, teliti, tepat sasaran. Pengukurannya tepat atau enggak, hasilnya tepat atau tidak, seperti itu. Kemudian ada presisi. Presisi adalah kemampuan alat untuk menghasilkan pembacaan yang serupa untuk pengukuran yang berulang. Nah ini 4 kali dilakukan sebuah percobaan, hasilnya tepat sasaran. Berarti dapat dikatakan dia ini apa? Dia presisi. Ketajaman ya, dikenal dengan
ketajaman, konsisten, nilainya tetap. Walaupun sudah dilakukan secara berulang, dia tetap tepat, tajam, konsisten nilainya. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Tadi di awal kita ada 3 topik pembahasan ya. Itu ada apa sih instrumentasi itu? Apa instrumentasi? Terus ada pengukurannya, juga ada revolusi industri. Yang pertama ada instrumentasi, adalah cabang ilmu dari rumpun teknik elektro yang fokusnya pada pengukuran dan kontrol. Jadi instrumentasi itu fokus pada pengukuran dan kontrol dari rumpun teknik elektro. Kemudian pengukuran adalah proses menentukan suatu besaran sesuai standar yang berlaku. Besarannya berapa yang kita ukur, itu ada ukuran, menggunakan alat ukur yang sesuai dengan apa yang ingin kita ukur, yang ingin kita peroleh hasilnya. Kemudian hubungannya dengan revolusi industri tadi itu apa sebenarnya? Instrumentasi adalah jawaban atas tantangan global revolusi industri 4.0. Seperti yang kita lihat di awal tadi. Untuk di bagian kontrol mesin itu sangat dibutuhkan sekali di revolusi industri 4.0 ini. Operator mesin, kontrol mesin. Makanya instrumentasi itu adalah sebuah jawaban dari adanya revolusi industri 4.0 ini. Nah, sebelum berakhir materi kita pada hari ini ya, saya ingin memberikan sebuah quotes untuk semuanya saja, terutama para mahasiswa baru seperti saya. Jika kalian merasa mengalami sebuah kemunduran, tidak bisa mengikuti kuliah karena terlalu susah menurut kalian, tidak bisa seperti yang lain, jangan lantas menyerah. Gunakanlah prinsip ketapel. Kenapa kok prinsip ketapel yang digunakan? Kenapa? Ketapel semakin ditarik semakin mundur dia, semakin mundur. Tapi si tali ini, si karet ini semakin kuat. Ini menggambarkan apa? Tekad kita juga harus semakin kuat. Kita juga harus mau, usaha kita juga harus kuat untuk belajar agar bisa mengikuti perkuliahan. Sehingga apa? Ketika dilepaskan, kita bisa melaju lebih jauh, bisa melaju, bisa melampaui bahkan, atau minimal kita bisa standar, bisa bersaing dengan teman-teman kita ya. Sebab menurut saya nil volentibus arduum, tidak ada yang sulit bagi mereka yang mau. Kuncinya adalah apa? Mau berusaha, mau belajar, mau berkembang, mau menuntut ilmu. Dan akhirnya apa? Semoga saja kita yang mau itu akan diberi kemudahan. Karena apa? Kita sudah memiliki niat, karena kita mau berkembang, terutama di dunia perkuliahan. Oke, itulah tadi pemaparan materi kita pada kali ini tentang instrumentasi. Jadi tidak perlu bingung lagi bahwa instrumentasi itu adalah berhubungan dengan industri, bukan tentang musik. Kalau musik tadi apa? Instrumental. Ya, sekian materi saya pada kali ini. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara apa? Dengan cara like, comment, and subscribe.